Oke, baik, kita melangkah pada pembahasan selanjutnya, yaitu etika dan tanggung jawab sosial dalam bisnis internasional. Di sini kita harus mengetahui dulu apa sih itu etika dan tanggung jawab sosial dalam bisnis internasional. Itu etika bisnis internasional merupakan prinsip moral yang mengatur perilaku peraturan perusahaan secara global, termasuk kejujuran dan integritas. Adapun tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, yaitu komitmen membangun ekonomi berkelanjutan dan menjamin kualitas hidup masyarakat serta karyawan. Di sini kita akan membahas mengenai prinsip etika dalam bisnis internasional. Yang pertama itu transparansi, yaitu menyampaikan informasi dengan jujur dan terbuka. Yang kedua ada keadilan, yaitu memperlakukan adil tanpa diskriminasi atau membedakan. Yang ketiga ada etika lingkungan, yaitu mengelola dampak operasi secara bertanggung jawab. Dan yang keempat itu anti korupsi, yaitu menolak suap dan bentuk gratifikasi lain. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yaitu prinsip etika dalam bisnis internasional. Yang pertama itu transparansi. Dalam hal ini kita harus menyampaikan informasi dengan jujur dan terbuka. Yang kedua ada keadilan, yaitu perlakukan adil tanpa diskriminasi atau membeda-bedakan. Yang ketiga ada etika lingkungan, yaitu mengelola dampak operasi secara bertanggung jawab. Dan yang keempat ada anti korupsi, yaitu menolak suap dan bentuk gratifikasi lain. Adapun tantangan etika dalam bisnis internasional, yang pertama itu perbedaan standar etika, yaitu norma berbeda antara negara bisa menimbulkan dilema. Yang kedua itu isu perburuhan, yaitu seperti upah rendah dan pekerja anak di negara berkembang. Yang ketiga ada korupsi dan suap, yaitu tekanan menyesuaikan diri dengan praktik tidak etis dan lokal. Dan yang keempat ada eksploitasi sumber daya, yaitu pengambilan keuntungan tanpa peduli lingkungan dan masyarakat sekitar. Adapun tanggung jawab sosial perusahaan CSR dalam lingkup global, yaitu pada lingkungan, yaitu penggunaan limbah dan emisi karbon, gunakan energi terbarukan. Yang kedua pada sosial, yaitu memperdayakan masyarakat dan meningkatkan pendidikan serta kesehatan. Yang ketiga ada pada aspek ekonomi, yaitu mendukung lapangan kerja, baik kecil, menengah, ataupun lokal. Dan yang keempat ada etika, yaitu perdagangan adil, anti diskriminasi, dan kesejahteraan kerja. Selanjutnya adapun standar internasional CSR, yang pertama itu ISO 26000, yaitu paduan standar tanggung jawab sosial perusahaan. Yang kedua UN Global Compact, yaitu prinsip HAM, tenaga kerja, lingkungan, dan anti korupsi. Dan yang ketiga ada GRI, yaitu laporan keberlanjutan untuk transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya kita masuk pada manfaat etika dan CSR dalam bisnis internasional. Yang pertama itu meningkatkan reputasi, yaitu perusahaan dihormati dan dipercaya secara global. Yang kedua menarik pelanggan dan investor, yaitu dukungan dari pemangku kepentingan yang peduli keberlanjutan. Yang ketiga ada menghindari konflik, yaitu kepatuhan hukum dan sosial mencegah masalah. Dan yang keempat ada kelangsungan bisnis, yaitu strategi jangka panjang untuk bisnis berkelanjutan. Oke, baik, kita lanjut di pembahasan strategi bisnis internasional. Di sini ada definisi strategi bisnis internasional, yaitu strategi bisnis internasional adalah rencana jangka panjang untuk bersaing dan bertumbuh di pasar global. Faktor penting yaitu mempertimbangkan ekonomi, budaya, hukum, dan persaingan internasional. Selanjutnya kita masuk pada tujuan strategi bisnis internasional. Yang pertama itu memperluas pasar dan basis pelanggan global. Yang kedua mengoptimalkan biaya produksi dan distribusi. Yang ketiga ada meningkatkan keunggulan kompetitif secara global. Dan yang keempat ada mengelola risiko politik, ekonomi, budaya, lintas negara.
Selanjutnya adapun strategi masuk pasar internasional yaitu ekspor dengan menjual barang dari negara asal ke luar negeri. Yang kedua ada lisensi waralaba yaitu memberi izin pada perusahaan asing untuk menjual produk atau merek. Yang ketiga ada joint venture yaitu kerjasama perusahaan lokal dan asing. Yang keempat ada akuisisi atau merger yaitu membeli atau bergabung dengan perusahaan lokal. Dan yang kelima FDI mendirikan fasilitas produksi cabang di luar negeri. Selanjutnya ada faktor penentu strategi internasional. Di sini ada 5 faktor. Yang pertama itu kondisi pasar lokal, yaitu dengan kebutuhan dan preferensi. Yang kedua tingkat kompetisi global dan biaya produksi. Yang ketiga ada regulasi hambatan perdagangan. Yang keempat ada budaya bahasa. Dan yang kelima akses sumber daya dan tenaga kerja. Selanjutnya kita masuk pada keunggulan dan risiko strategi internasional. Yang keunggulannya itu yang ada tiga keunggulan. Yang pertama itu diversifikasi pasar dan pendapatan. Yang kedua ada efisiensi biaya produksi dan yang ketiga ada penguatan merek global. Adapun risikonya yaitu ketidakstabilan politik dan ekonomi, perbedaan hukum dan budaya dan biaya adaptasi dan logistik. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan manajemen SDM dalam konteks bisnis internasional. Di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu manajemen SDM internasional. Di sini yaitu proses manajemennya merupakan perencanaan, pengorganisasian, dan pengembangan tenaga kerja lintas negara. Fokus globalnya itu menyesuaikan praktik SDM dengan perbedaan budaya dan hukum setiap negara. Tujuannya akhirnya memastikan tenaga kerja berkualitas dan produktif dalam bisnis internasional. Adapun tujuan manajemen SDM internasional yang pertama itu menargetkan tenaga berkualitas, yaitu mendapatkan dan mempertahankan staf unggulan di berbagai negara. Yang kedua ada adaptasi budaya, yaitu melakukan penyesuaian pada praktik sesuai budaya dan aturan lokal. Yang ketiga ada meningkatkan produktivitas, yaitu motivasi dan kinerja karyawan global yang optimal. Yang keempat ada konsentrasi budaya perusahaan, yaitu menjaga nilai dan budaya di seluruh cabang internasional. Selanjutnya kita masuk pada lingkup manajemen SDM internasional. Yang pertama itu ada rekrutmen dan seleksi, yaitu cari tenaga lokal, regional, atau expatriate tepat sasaran dengan memberikan pelatihan lintas budaya dan bahasa untuk adaptasi kerja. Yang kedua itu ada manajemen kinerja dan kompensasi, yaitu penilaian dari perspektif budaya lokal, yaitu penyesuaian gaji dan tunjangan sesuai hukum lokal dan standar global. Yang ketiga ada manajemen expatriate dan hubungan industrial, yaitu penempatan dan pemantauan karyawan asing. Dalam hal ini kepatuhan pada regulasi dan hubungan dengan serikat pekerja. Selanjutnya, adapun tantangan manajemen SDM internasional. Yang pertama itu ada perbedaan budaya, tentunya hierarki, waktu kerja, dan komunikasi berbeda pada setiap negara. Yang kedua ada hukum ketenaga kerjaan, yaitu aturan kontrak dan PHK yang variatif tiap wilayah. Yang ketiga ada biaya ekspatriat, yaitu tunjangan, pajak, ganda, dan adaptasi keluarga membutuhkan biaya tinggi. Dan yang keempat ada resiko politik, yaitu keselamatan tenaga kerja di negara rawan konflik harus dijaga. Adapun strategi pengelolaan SDM internasional, yang pertama itu kontrol dari kantor pusat menggunakan ekspatriat. Yang kedua ada manajemen menggunakan tenaga lokal di cabang. Yang ketiga ada rekrutmen dan kelola berdasarkan kompetensi global. Dan yang keempat ada organisasi tenaga kerja berdasarkan wilayah. Ini ada contoh kasus penerapan manajemen SDM internasional. Di sini saya ambil ada 3 kasus. Yang pertama itu Toyota Amerika, yaitu dia merekrut manajer lokal dengan filosofi Kaizen di Jepang, tetap menerapkan
gaya kerja yang ada di Jepang. Yang kedua ada Samsung, yaitu menggunakan ekspatriat Korea untuk kelola operasional di luar negeri. Yang ketiga ada Google, yaitu pendekatan geosentris atau kebijakan global fleksibel dengan budaya lokal. Baik, kita telah sampai pada penghujung slide. Saya ucapkan terima kasih dan minta maaf jika selama penyampaian materi ada beberapa hal yang tidak sempurna ataupun kurang berkenan, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan datang dari saya pribadi. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.